pengadaan cuma urusan orang pengadaan. Banyak ASN berpikir pengadaan bukan bagian dari kompetensi manajerial. Padahal setiap Rp1 yang kita keluarkan untuk kegiatan kedinasan itu pengadaan. Dan inilah Procureholic Podcast episode perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. ASN milenial dimanapun teman-teman berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu dalam forum ini. Perkenalkan, saya Sastio Haji Darmawan, dan di hadapan saya sudah ada Pak Denny Dana Senjaya, seorang praktisi pengadaan. Jauh-jauh datang dari Bandung ya Pak. Iya betul. Gimana perjalanan Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Ya, dan amin. mudah-mudahan semua rekan-rekan sekalian yang menyimak program ini juga dalam kondisi sehat. Banyak dari audiens kita Pak hari ini adalah orang-orang yang masih awam soal pengadaan dan mungkin bahkan baru pertama mengenal pengadaan itu apa. Nah, saya mengundang Pak Denny ke sini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kami semua bagaimana sebenarnya urgensi pengadaan itu di dunia pemerintahan khususnya, karena kami semua adalah aparatur sipil negara. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih seru nantinya, kita perkenalan dulu ya Pak ya. Iya boleh ya. Silakan. Ini kalau melihat CV-nya Pak Denny, Masya Allah, ini bikin minder Pak. Ini banyak sekali sertifikat yang memang baik dari dalam negeri maupun dari internasional yang memang berkaitan sama dunia pengadaan barang jasa ya Pak. Betul. Boleh cerita sedikit Pak, gimana awal mula bisa jatuh cinta sama pengadaan Pak? Oke. Baik, terima kasih Pak Satyo dan tim. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu yang menyimak ya podcast hari ini. Kalau saya sendiri sebetulnya background saya tuh tadinya bukan dari pengadaan gitu ya. Saya dulu dari operasional. Ya, kalau lihat dari masa lalunya sendiri, bahkan saya dulu bekas calon bankir. Nah, cuma kondisi waktu Krismon 98 berubah sampai akhirnya saya ketemu dengan aktivitas yang ujungnya ke pengadaan. Saya awalnya tuh dari operasional, dari logistik, kemudian dulu pernah kerja di perusahaan transportasi gitu ya, di outsourcing logistik yang menanganin manufaktur, kemudian beralih ke proyek rekonstruksi Aceh waktu 2006-2009. Nah disitulah sebetulnya yang ketemu dengan banyak proses pengadaan, gitu ya. Ada donasi untuk rekonstruksi di bencana alam Aceh, Jogja, Padang. Nah, ketemu dan memang pengadaan menarik karena waktu itu saya sempat di korporasi, sempat di nirlaba, gitu ya. Nah terakhir banyak berinteraksi dengan pengadaan pemerintah saat diminta bantuan untuk menjadi tenaga ahli di LKPP, ya, dan di beberapa BUMN. Nah hanya ketemu dengan pengadaan pemerintah. Nah memang pengadaan ini unik. Kalau saya sendiri sih latar belakang dulu dari IPB terakhir S2. Ada berapa sertifikasi yang pernah saya ikuti ya, beberapa malah sudah hangus. Makanya kalau rekan-rekan punya sertifikasi itu lihat masa berlakunya. Saya beberapa sudah hilang gitu ya. Ini yang masih tersisa gitu ya. Dulu tuh ada beberapa sertifikasi 3 tahun diperpanjang sama kantor, 4 tahun diperpanjang. Setelah saya tidak bekerja, lupa diteruskan. Wah, sekarang nggak berlaku lagi gitu. Itu background saya kurang lebih gitu ya. Nah, saat ini lebih banyak di edukasi dan konsultan. Di multidisiplin, kebetulan di government kadang sesekali membantu beberapa kementerian lembaga ya sebagai tenaga ahli, di beberapa perusahaan juga membantu, di beberapa kemarin juga baru membantu teman-teman di lembaga kemanusiaan internasional untuk menyusun standar logistik manual untuk di kelasnya worldwide untuk International Foundation Red Cross gitu kan. Nah kalau itu kurang lebih background saya, Mas Setio. Kalau saya baca CV-nya juga pernah membantu LKPP ya Pak? Betul, ada berapa waktu itu untuk nyusun sih untuk SKKNI. SKKNI 2016 ya. Kemudian sekarang sudah berubah. Waktu itu saya ke bagian tugas nyusun modul logistik.
dan mereview modul-modul yang disusun. Karena waktu itu ada wacana untuk menarik konsep rantai pasok ya Masuk ke dalam sistem pengadaan publik dan ingin menerapkan standar pengadaan publik yang umum berlaku. Nah, memang pengadaan barang jasa pemerintah unik, dari nama saja unik. Saya dulu bertanya-tanya tuh, kenapa mesti pengadaan barang dan jasa? Padahal kalau di luar namanya pengadaan publik atau pengadaan pemerintah. Ya. Nah, Public procurement. Public procurement atau government procurement gitu ya. Tapi kok jadi pengadaan barang dan jasa? Dan ini cuma ada di Indonesia. Di Indonesia. Karena kalau lihat dari referensi World Bank harusnya pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan. Ya. Ya, ada 3 itu. Nah, tapi itulah ya hanya sebuah nama gitu ya. Nah, waktu itu nyusun SKK ini, dan sebetulnya yang saya susun tuh SKK ini logistik. Penyimpanan, pengiriman, ya, dan distribusi. Gitu kan. Nah, karena si pengadaan tuh satu kesatuan dengan rantai pasok ya. Kalau kita lihat dari prinsip pengadaannya, saya kebetulan juga ada di korporasi, pernah di nirlaba, dan juga membantu pengadaan pemerintah. Prinsipnya tuh sebenarnya hampir sama, ya. Bahkan sebetulnya yang membedakan itu di pengadaan pemerintah dan non pemerintah itu adalah sumber anggaran. Itu nomor 1. Pemerintah pakai anggaran negara, APBN atau APBD. Nirlaba memakai hibah atau donasi. Korporasi menggunakan investasi dan pengembangan usaha. Itu sumber anggaran. Kemudian tujuan transaksi di pemerintah untuk operasional birokrasi dan layanan publik. Di nirlaba untuk operasional organisasi juga dan layanan penerimaan manfaat para penerima bantuan. Di korporasi, operasional perusahaan juga, jadi sama-sama ada sisi operasional dan layanan kepada klien dan customer. Gitu kan, bedanya di situ. Terus supervisi. Nah, ini yang mungkin mulai perbedaannya ini mencolok di sini. Supervisinya di pemerintah, karena dia anggaran publik, muncullah inspektorat, auditor negara, ya. Ada parlemen untuk keputusan, terus ada proses penegakan hukum. Nah, di nirlaba ada audit internal, eksternal, dan komite pengawas. Dan tanggung jawabnya tidak ke pemerintah, gitu kan, tidak ke publik, hanya ke para donor. Di perusahaan, internal, eksternal, dan supervisi institusi pembina. Dan pembina pun tidak melihat pengadaannya, tapi melihat proses kerja keseluruhan. Ya. Terus pertanggungjawaban. Nah, ini yang memang beda juga. Kalau di pemerintah itu ke masyarakat pembayar pajak, para pembayar pajak, ya, ke pemilih, ya, karena dia dalam skema politik, ke pembeli obligasi negara dan lembaga pemberi pinjaman, ya. Nah, kalau nirlaba ke donatur dan sifatnya holistik, apalagi kalau dia lembaga agama, ya. Nah, kalau korporasi pemegang saham, investor, dan pemberi pinjaman. Nah, prosedur karena ada sisi supervisi dan pertanggungjawaban, prosedurnya menjadi berbeda nih. Nah, di pemerintah lebih permisif. Oke. Saya coba ceritakan dulu kondisi yang kita hadapi, Pak, di organisasi kami terutama, bahwa sebenarnya kita punya banyak, Pak, pengelola pengadaan. Iya, betul. Atau kalau di mungkin di korporasi procurement officer, betul. Yang kita hadapi adalah karena pengadaan ini sudah menjadi stigma, ya, Pak. Mungkin Bapak sudah tahu lah, ya. Korupsi terbesar urutan kedua ada di pengadaan barang jasa, Pak. Ya. Banyak orang melihat pengadaan barang ini udah takut duluan pertama. Terus sudah anti duluan. Makanya hashtag kita jangan anti pengadaan. Ini harapannya adalah kita coba membangun atau mengubah mindset teman-teman kita dan kita sendiri supaya semua itu care, worry gitu tentang urgensi pengadaan ini. Ya, tadi seperti yang tadi opening saya sampaikan bahwa pengadaan itu bukan cuma urusan orang pengadaan, ada keterlibatan user, ada keterlibatan owner di situ. Dan juga pengadaan juga sebenarnya adalah bagian dari kompetensi manajerial gitu. Nah, untuk itulah, Pak, mohon Bapak bisa memberikan tausiah kepada kita semua ini betapa pentingnya pengadaan dalam sebuah organisasi. Monggo silakan Pak Denny bisa menyampaikan paparan dan teman-teman yang join melalui Zoom atau YouTube juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dan kolom komentar. Dan mohon juga host bisa menyampaikan link daftar hadir yang bisa diisi oleh para peserta sekalian.
yang nantinya akan mendapatkan e-sertifikat. Silakan Pak Denny, Iya. waktu dan tempat. Oke, ya. Jadi kita lanjut tadi ya. Karena pertanggungjawaban, supervisi, memang akhirnya membentuk ke prosedur. Nah, Nah, tidak salah sih sebetulnya, karena akuntabilitasnya lebih besar memang. Kalau kita lihat dari prinsip pengadaannya, memang di pemerintah tuh lebih rigid ya. Nah, itu memang tidak perlu tapi mungkin nanti yang harus dipahami adalah prosedur ini sebagai penjaga gitu ya, bukan sebagai sebuah beban ya. Nah, kemudian pengaruh, nah kalau pengaruh internal eksternal nanti kita bicara tentang makro mikro ya. Cuma kalau makro eksternal itu harus bicara dengan banyak pihak. Tapi yang mungkin kita bisa bicarakan adalah di internal nih ya. Kalau makro kan misalnya eksternal, oh ada cerita tentang sistem politik, sistem birokrasi, kebijakan, oh itu di eksternal, itu nanti di pimpinan tertinggi yang mencari solusi. Tapi kalau yang di internal, karena kita nggak bahas di internal, nah ini yang kita bisa bahas ya. Nah kemudian juga nanti proses, sebetulnya organisasi yang ada, kalau saya lihat kan ada PPK, ada Pokja, ada Pokmil ya. Sebenarnya perusahaan juga punya model yang serupa. Ada vendor management, ada buyer. Ya, vendor management tuh sama dengan Pokmil sebetulnya. Buyer sama dengan PPK. Hanya yang membedakan adalah, nah ini yang mungkin saya dulu menyebutnya ada rantai yang hilang, rantai yang terputus. Jadi analoginya seperti anggota tubuh. Organisasi itu tubuh, pengadaan itu satu anggota tubuh, gitu kan? Nah, berarti untuk membuat tubuh bergerak, semuanya mesti sinkron. Bayangkan kan, kalau Pak Satyo dan teman-teman bayangkan, apa jadinya kalau seseorang berjalan, kaki dengan tangan tidak sinkron, mata dan pikiran tidak sinkron, mulut juga tidak sinkron. Artinya tim pengadaan tidak bisa bergerak sendiri. Betul, harus dibantu sama yang lain. Apalagi kalau di tangannya sendiri nggak sinkron. Bahu dengan pergelangan tangannya nggak kompak, artinya Pokmil dengan PPK-nya tidak sinkron. Tambah lagi udah dengan anggota tubuh lain tidak sinkron, di tangannya juga tidak sinkron. Nah, ini di internal, gitu. Kalau eksternalnya itu orang lewat mengganggu itu nanti lah ya. Nah, di dalamnya dulu nih, artinya apa? Saya ketika berinteraksi dengan teman-teman di Pokmil dan Pokja, wah salut luar biasa. Mereka serba bisa, serba kerjakan semua. Nah, saya yang pernah di pengadaan korporasi di Nirlaba, pengadaan tuh ya tukang belanja aja. Tukang belanja. Artinya jadi sudah jadi, permintaan sudah jadi. Sudah dikemas oleh user. Betul. Tanggung jawabnya adalah kalau salah membeli, itu aja. Jadi ibaratnya tuh kalau saya kasih analogi seperti juru masak dengan yang belanja ke pasarnya atau ke supermarketnya. Jadi yang belanja ke supermarket tuh sudah dikasih daftar belanja, jumlahnya jelas, anggarannya berapa. Nah, tugasnya dia adalah mencari yang jualnya sesuai harapan. Nah, ditambah bonusnya kalau bisa mencari yang lebih baik, ya, lebih murah, lebih baik. Itu bonusnya. Tapi spek udah nggak berdebat lagi. Nah, di sini analogi yang saya lihat di teman-teman PPK di Pokmil, disuruh belanja, ya Anda aja nyusun belanjanya, tapi harus daging yang bagus, wah. Begitu dibawa ke dapur, bertengkar dengan juru masak, loh, bukan ini yang saya minta. Loh, Anda kan nulis gitu. Anda kan nulis itu. Nah, ini yang harusnya kedepannya mungkin coba dicari ya titik temunya, karena nanti dari perencanaan, dari RUP-nya misalnya, apakah harus PPK yang ngurusin semua, dikualifikasi, ada hal-hal teknis. Pengadaan konstruksi oke, ada aturan yang jelas dari Kemen PUPR. Tapi pengadaan IT bagaimana? Pengadaan investasi bagaimana? Ketika beli genset, beli sistem, ya, beli alat-alat yang rada-rada canggih dengan berbagai spesifikasi. Nah, saat merencanakannya, nggak tahu, pengadaannya nggak tahu, usernya nggak tahu, bisa masuk pihak ketiga. Tapi di beberapa kasus, usernya juga tahu sebetulnya. Misalnya apa? Saya pernah temukan di suatu institusi membeli laptop, ternyata dapatnya software bajakan. Karena lisensinya dimatikan, update-nya, dan terbuka tanpa sengaja ketika si penggunanya mau mengupdate aplikasi. Dan dia mempesankan harus nyala gitu kan. Nah, baru ketahuan tuh. Yang jadi pertanyaan, waktu serah terima laptop kok bisa lolos gitu kan. Padahal di kantor itu ada orang IT-nya. Nah, kenapa orang IT nggak ngebantu? Nah, hal-hal seperti itu. Belum lagi di transaksi nanti ketika ada tagihan penyedia, ada faktur pajaknya. Ternyata pajaknya double.
udah PPN di Nah, itu PPN sering ulang. terjadi, Pak. Nah, di sini ada satu hal yang mungkin terputus komunikasinya dengan bagian bendahara dan dengan regulator terkait, ya. Sehingga nanti jadi temuan auditor, loh, kok negara bayar lebih mahal? Iya, iya. Di luaran ini 2.000-an air mineral, kok kita bayar 2.500 karena ada PPN lagi. Nah, ternyata begitu diurus, oh bisa si penyedia restitusi. Tapi kan restitusi di aturan pajak tidak semudah itu. Anda harus saya audit. Kalau KL-nya sih mungkin KLD-nya nggak masalah di audit. Jelas kok transaksinya. Tapi si penyedianya nih, mungkin dia ada sesuatu yang dia tidak mau terbuka. Kalau di audit kena yang lain. Akhirnya udahlah bayar. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin ya perlu dicari titik temunya gitu kan. Artinya yang tadi coba Bapak analogikan kalau pengadaan ini adalah tangan Ya. dari seluruh anggota Betul, tubuh Bung, betul. dan tidak bisa bekerja sendiri, Ya. maka sebenarnya pernyataan saya di awal tadi bahwa betul pengadaan bukan cuma urusan orang pengadaan ya Pak. Betul. Harus ada banyak pihak yang juga terlibat dalam Membantu, proses iya. membantu, betul. Sebagai tim ya. Iya, sebagai tim. Terlebih pada saat proses perencanaan ya Pak. Betul, betul. Karena krusial Pak, sangat krusial di situ. Tadi yang Bapak sampaikan, kalau Bapak pernah cerita kalau nggak salah yang cerita tentang koki, Iya. mau beli apa? Nanti mau beli daging, kokinya bilang ke juru masak ke yang belanja, pokoknya cariin daging yang bagus ya, terserah kamu spek apa. Begitu bawa pulang dagingnya, kokinya komplain, kok beli yang begini? Nah itu artinya user pun harus pandai mengartikulasikan kebutuhannya. Betul, iya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi masing-masing berbagi tugas. Ya koki nanti tugasnya memasak, maka dia butuh bahan yang bagus. Yang belanja tugasnya mencari yang terbaik dari yang diminta. Iya, iya. Nah itu. Cari pasarnya, cari Betul. pelaku usahanya, itu tugas kami, Betul, iya. pelaku pengadaan. Mungkin kalau ada materi yang saya share tuh ada slide nomor 16. Nah, itu pengadaan itu di slide yang nomor 16 bisa digeser terus ke bawah ya. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, ini up naik. Nah, ini yang ada di nirlaba dulu. Pengadaan tuh nyambung kemana-mana. Bayangkan. Puzzle ya, Pak. Nah, ibarat puzzle-nya tuh nyambung kemana-mana. Nah, ini pengadaan nggak bisa kerja sendirian. Loh, ada serah terima, ada perencanaan, ada proses teknis, waduh macam-macam, periksa, waduh ribet gitu ya. Nah, ini yang saya lihat sekarang kalau ini jadi tugasnya PPK lakukan semua nih. Nah, yang lain tunggu hasilnya. Mungkin beberapa orang bisa. Dengan pengalaman. Dengan pengalamannya, kebetulan dia pernah di berbagai tugas dan jabatan. Tapi beberapa jadi nggak bisa gitu kan, karena ada keterbatasan. Apalagi kalau load-nya tinggi. Nah ini memang harus saling bantu. Oh PPHP bagaimana? Ya memang harus dibantu sama yang ahli. Karena di pengadaan pemerintah, hampir sama dengan di pengadaan jasanya perusahaan, kalau dibuat semacam penerima mutu, pejabat mutu, memang akan meriksa barang macam-macam. Beda dengan si pabrik misalnya. Pabrik cuma bikin air mineral, bikin mobil, sama terus ya. Jadi dia meriksa ribuan barang pun setipe semua. Kalau ini kan enggak, kadang terima kertas, kadang terima cetakan, kadang terima handphone, kadang terima AC, kadang terima mesin. Sehingga harus dibantu. Kalau ngelibatin pihak ketiga bisa bayar konsultan dari perusahaan-perusahaan, surveyor segala macam, itu kan biaya lagi. Tapi kalau internal, saling bantu. Misalnya ketika terima barang IT, ada ya. Bahkan mungkin model ad hoc bisa dibangun ketika bekerja sama. Karena tujuannya kan efektivitas ya. Kalau kita lihat di prinsip pengadaan, efektif, efisien, bahkan value for money itu apa? Jangan diartikan mencari yang murah. Kalau saya dulu pernah belajarnya tuh dari senior saya bilang, jangan beli yang nggak perlu. Jangan beli yang nggak perlu. Ya, jangan lapar mata, jangan beli yang nggak perlu. Jadi hemat itu adalah di total penganggarannya. Bahkan mungkin bahkan nanti ada harus dibuat lagi pendekatan lain bahwa serapan anggaran berubah misalnya menjadi efektivitas anggaran ya, tapi itu kan lebih visioner lagi. Jadi justru tantangannya tuh ada kalau di teman-teman di korporasi ditantang cost saving ya. Bahkan sekarang downgrade cost gitu ya, cost cutting karena anggaran berubah ekstrim. Nah, itu harus ke sana. Jadi bukan sekedar murah, tapi jangan beli yang nggak perlu gitu. Ujungnya menghemat juga kan. Karena tujuan kita hemat anggaran ya,
yang beli tetap barang itu memang harus dibeli harganya segitu, tapi jangan beli yang nggak perlu, jumlahnya, kualitasnya, speknya. Nah itu di kebutuhan ya. Udah banyak sih sebetulnya. Belum lagi nanti metode-metode pembeliannya. Tapi kalau lihat dari isu awal, akuntabilitas memang mutlak di PBJ pemerintah. Nah, bagaimana itu membuat sinkron? Nah, jangan sampai nanti ketaatan tata kelola itu membuat kita kaku, ya. Jadi kalau niat baiknya kita sudah ada, prosedur itu tidak jadi beban, justru jadi pemandu, gitu kan? Jadi pemandu, bukan menjadi beban harusnya, gitu kan? Dan bukan jadi apa Pak? Teori, Pak. Bukan jadi teori ya. Dan kemudian bisa jadi, nah ini yang teman-teman yang di Pokmil di PPK-nya itu harus bersatu tuh pertama ya. Karena kalau Pokmil dengan PPK itu bahu dengan pergelangan tangan soalnya ya, dalam anggota tubuh. Kalau dengan perencana, dengan pengguna itu dengan organ tubuh yang lain. Tapi Pokmil dan PPK-nya itu satu kesatuan tangan. Masa pergelangan dengan bahu nggak sinkron? Nggak bisa ngambil sesuatu jadinya gitu kan. Nah, itu nanti bicara. Dan kemudian ada sektoral base-nya, dan di regulasi kita memang ini masih berbentuk, tapi kalau dari Perpres 16 sebetulnya sudah memberi ruang untuk masing-masing sektoral mengadopsi sendiri proses kerjanya. Oke. Bahkan kalau lihat di negara lain, di tetangga kita ya, jadi kalau kita benchmark, lihatlah tetangga yang lebih baik ya. Seperti kalau kamu sukses kan bukan lihat tetangga yang lebih tidak beruntung, tapi cari yang lebih beruntung. Nah, lihat negara-negara maju di sekitar kita, tetangga-tetangga kita. Di sana ketika bicara pengadaan pemerintah, mereka sudah tidak terbebani dengan teknis-teknis prosedur. Diserahkan ke masing-masing. Nah, ada Board of Government Procurement-nya mengatur prinsip besarnya aja. Nah, prinsipnya saja. Tapi teknisnya silakan ke masing-masing, tapi nanti regulatorinya tuh, ya betul, regulatorinya hanya mantau. Jangan sampai yang Anda buat menyimpang dari konsep dasarnya. Misalnya kemarin saya lihat tuh ada di beberapa Pemda ya membuat SOP pengadaan, muncullah beberapa klausula yang melanggar ketentuan regulasi, Perpres bahkan undang-undang. Misalnya apa? Saya lihat tentang pembatalan sepihak. Nah, itu harus baca dulu KUH Perdata dan KUH Pidananya sebelum misalnya bahwa penyedia bisa diputus mendadak. Penyedia nggak boleh komplain, nggak boleh minta ganti rugi. Nah, itu yang melanggar. Nah, itu melanggar undang-undang bahkan ya. Nah, di situ nanti regulator mendudukkan lagi masalahnya. Anda nggak bisa bikin aturan seperti itu karena ada KUH Perdatanya yang mengatur pasal sekian-sekian tentang berkontak itu mesti equal ya. Prinsipnya kesetaraan. Jadi jangan sampai pembelinya punya hak banyak, penjualnya nggak punya hak banyak. Nah, ini juga yang mungkin menjadi yang dianggap ribet sama user atau owner kita, Pak. ya. Pengadaan tuh rumit ya, prosesnya panjang, birokrasinya panjang, harus begini. Apa juga emang dipengaruhi oleh regulasi kita yang tadi seperti Bapak ceritakan? Kalau itu sebetulnya kalau teman-teman lihat jangankan di pengadaan, mungkin di proses kerjaan lain juga sama. Karena di birokrasi memang terkait dengan akuntabilitas publik ya. Kan seolah-olah ini negara, ada para konstituen dan ada pembayar pajak. Jadi seolah-olah bertanggung jawabnya ke publik ya. Beda di perusahaan, bertanggung jawab ke pemilik modal. Makanya apakah di perusahaan nggak pernah ada korupsi? Ada kok korupsi, cuma tidak terekspos keluar karena yang dirugikan itu pemilik. Dan yang dirugikan bukan negara, tapi pemilik perusahaan, investor. Nah, sehingga nggak terekspos. Dan mungkin nilainya tidak besar, karena kalau besar ya perusahaannya bangkrut gitu kan. Tidak terekspos saja, mereka tutupi karena reputasi. Ada sih pasti. Tapi kalau di pemerintah ini anggaran publik, pertanggung jawabnya jadi besar ya. Kita nggak ngebahas eksternal isu karena nanti jadi kemana-mana, tapi kita internalnya aja. Nah di sini sebetulnya kalau lihat proses birokrasi rumitnya, mungkin jangan karena pengadaan, bagian lain juga sama. Tapi pertanyaan, kenapa teman-teman ketika ngurusin pekerjaan yang lain enjoy aja? Toh sama juga banyak prosedur gitu. Banyak kalau saya lihat tuh SOP birokrasi itu memang panjang lebar, bukan di pengadaan aja kok. Di tupoksi lain juga sama. Tapi kenapa di bagian lain
rileks Ya. menghadapinya. Mungkin memang kuncinya adalah di perencanaan, Pak. Ya. Kalau bisa kan kebanyakan ya, Pak, kebanyakan user kami itu terkendala masalah waktu. Ya. Kalau misalkan kita contoh saja kita mau pengadaan laptop misalkan, kita butuh waktu kalau tender biasa sekitar 1 bulan. Betul. Kalau tender cepat mungkin hanya 1 minggu. Gitu. Tapi kan proses sebelum tender juga ada dan itu butuh waktu. Lain kalau hal kita punya uang sendiri, kita mau beli laptop langsung ke toko, betul, kan betul. cepat gitu. Ya. Ini kan enggak, ini uang negara gitu, Pak. Betul. Nah, kadang yang dipermasalahkan oleh para user kita, mitra kerja kita adalah panjangnya proses pengadaan. Nah, maka itu kunci utamanya adalah di perencanaan. Kalau kita bisa mendeteksi kebutuhan itu lebih awal, kita bisa mengeksekusi barang itu lebih cepat, seperti itu, Pak. Ya. Dan sebetulnya perencanaan ini, nah ini harus didudukkan, itu yang kita bicara tadi yang sebagai apa? Sebagai kesatuan tubuh ya. Ini tim, kerjasama tim. Bukan di Pokmil PPK-nya saja sampai ke lingkup organisasi. Jadi ketika bicara perencanaan, kan ada wadah pembuatan anggaran organisasi dan kemudian nanti turunkan ke RUP pengadaan. Nah, sebetulnya kalau yang ada di praktek lain, di korporasi, di nirlaba, pengadaan tuh waktu perencanaan duduk mana saja, tugasnya memberikan data, mengambil data. Jadi misalnya apa? Kan lagi meeting budget, anggaran kan ujungnya itu akan membeli sesuatu dengan spek tertentu. Nah, pengadaan sumber, harganya berapa? Kira-kira ada barang apa saja di pasaran? Mereka bisa jual kapan? Harganya berapa? Nah, itu yang pengadaan tugas. Jadi waktu saya dulu punya pengalaman ketika meeting budget, kita tuh duduk di belakang dengan data. Karena kita sumber data gitu kan. Kita menyajikan data. Menyajikan, dan pengadaan cuma kalaupun ngasih saran tentang timeline. Misalnya gini, Yusnya bilang, bisa nggak renovasi 1 bulan? Terus kita bilang, mana bisa Pak sekarang? Itu kan barangnya juga diimpor, dikirimnya aja 2 bulan. Nggak mungkin seminggu gitu kan, kecuali kalau mau bayar sekian gitu kan. Nah, kita hanya ngasih tahu itu. Tapi usernya mau beli apa silakan aja. Habis itu diorganize dengan baik ya. Bahkan sampai kita sepakati waktu proses kerja. Oh, kalau beli ATK itu bisa sulap, sekarang minta sore datang. Kan ATK barang pasaran. Iya. Tapi kalau Anda minta barang cetakan, apalagi itu security printing, yang perusahaannya cuma terbatas, sekian jumlahnya di Indonesia, itu mesti pesan jauh-jauh hari. Betul. Gitu kan? Belum risetnya segala macam. Apalagi barang impor, lihat lagi waktunya segala macam. Nah, kenapa barang impor? Karena nanti ada restitusi. Saya lihat di pengadaan pemerintah kok agak jarang gunakan fasilitas restitusi. Apa? Ngimpor barang bayar bea masuk. Loh, perusahaan swasta aja dapat keringanan penangguhan pajak ya untuk bea masuknya karena dia bilang ini barang modal. Kok pemerintah malah nggak pakai gitu fasilitas itu? Karena mungkin waktu perencanaannya tidak ini. Kemudian sinkronisasi antar bagian. Misalnya biaya-biaya, elemen-elemen pemeriksaan. Nah, itu memang harus duduk bareng. Nah, sarannya memang, sebetulnya PPS 16 itu membuka ruang sih untuk membuat adaptasi proses kerja, gitu kan. Nah, tidak kaku. LKPP itu bahkan terakhir juga tidak banyak menerbitkan perlem teknisnya. Mungkin ke depan dia akan lebih banyak ke monitoring. Nah, silakan aja kementerian, apalagi kan Kemenkumham mungkin tidak termasuk yang OTDA ya. Jadi dinas di daerah tuh masih di bawah supervisi Kementerian Pusat ya. Beda dengan yang lain. Jadi Kementerian Pusat dengan daerah itu jadi partner. Ya, karena di sana juga punya atasan kepala daerah, tapi Kemenkumham kan masih. Nah, berarti apa? Daerah tuh ibaratnya jadi cabang gitu kan, jadi kantor regional, jadi cabang sehingga mudah dikoordinasi, bisa terpusat. Nah, konsep UKPBJ yang dibangun sebetulnya mau ke sana. Nah, cuma nanti mungkin ini kalau saya bilang tuh apa? Rantai pasok yang hilang nih. Ya, gimana nanti duduk bareng sama orang logistik, kalau nyimpen barangnya bagaimana, nanti kalau barangnya terima bagaimana meriksanya, waktu rencana aja bagaimana, terus pengadaan ngasih tahu, ini kalau beli barang ini sebulan, 2 bulan. Dan hal-hal yang dibantu. Oh, butuh ahli K3. Jangan-jangan di kantor kita sudah ada ahli K3. Tapi dia di bagian umum dan perlengkapan. Oh, tolong dong bantu ke sini gitu kan. Nah, kalau masalah nanti itu jangan kinerja dan segala macam, itu tinggal dibicarakan di struktural ininya ya. Tinggal saling bantu. Sehingga pengadaan tidak dibebani menjadi Superman gitu. Ada beberapa orang bilang Superman,
jadi kantong, jadi kayak Doraemon gitu. Tapi nggak dikasih kantong ajaib. Tapi kantong ajaibnya nggak dikasih gitu. Iya, memang di rezim Perpres 16 2018 ini kan memang PPK dapat jadi primadona, Pak. Ya. PPK jadi primadona. Dan apa kalau istilah Bapak PPK itu kopral rasa jenderal ya, Pak? Ya, kalau kopral jadi ada kopral dikasih tugas sama jenderal gitu, tapi jabatannya tetap kopral, tapi tanggung jawabnya sekelas jenderal. Iya. Nah, itu jadi beban. Ya. Sampai dengan nanti pembayaran. Ya, bahkan mohon maaf di decision making prosesnya juga saya dulu pernah bertanya-tanya, kenapa tanda tangan kok di tangannya PPK bisa gitu ya. Padahal di BUMN sekalipun kalau kita lihat, mengapa kalau ada kasus korupsi di BUMN, di perusahaan negara, bahkan di swasta, itu yang kena itu decision maker-nya kok. Bukan pengadaan, bukan staf teknisnya. Karena mereka mengikuti hierarki jabatan dan hierarki tanggung jawab. Jadi kalau Anda kepala bagian, maka tanda tangan kepala bagian maksimal berapa? 200 juta, 50 juta. Tanggung jawabnya sebesar itu. Tapi waktu proses pengadaan memang yang bikin dokumen pengadaannya si staf. Tapi yang mutusin atasannya, yang tanda tangan, termasuk tanda tangan. Jadi ketika berkontak 200 miliar, 100 miliar, 1 triliun, yang ngikutin jabatan. Berjenjang. Kan bukannya di Perpres 16 juga sekarang pejabat penanda tangan kontrak mulai dikembalikan oleh KPA kah? Atau nah, itu yang justru kalau kita bisa cek di peraturan tentang hierarki jabatan. Kalau tidak, kopral mengemban tugas jenderal. Iya. Nah, kalau kopral tanggung jawabnya apa? Ya semaksimal briefing pasukan. Bukan menyusun strategi peperangan dan berunding dengan lawan gitu kan. Apalagi pengadaan-pengadaan yang strategis. Betul. Ya, gitu, jangan dibebankan kepada si kopral. Betul. Nah, kopral tugasnya apa? Menyusun dokumen pengadaannya, mencari penyedianya, memberikan rekomendasi pengadaan. Nah, yang mutusin Pak Jenderalnya. Jadi kalau ini tanda tangan ya, mohon maaf, misalnya 200 miliar itu limitnya siapa? Oh, limitnya kepala dinas. Oh, limitnya yang PAKPS siapa nih? Limitnya Pak Dirjen, limitnya Pak Menteri, limitnya Pak Presiden. Yang ngikutin itu. Nah, PPK-nya tanggung jawab atas apa yang dia sajikan ke atasannya. Karena bisa saja kejadian, mungkin ada hal yang kurang baik di bawah. Nanti terbukti di audit. Tapi limit approval kan itu nilai pembelian itu terkait dengan strategi sebetulnya, gitu kan? Ini berkaitan lagi tadi, pengadaan itu bukan hanya satu disiplin ilmu nih, Pak. Betul. Banyak. Ya, banyak, nyambung kemana-mana. Bahkan nanti kalau bisa, itu tanda tangan tuh kolektif. Kontrak. Tanda tangan di keputusannya. Tapi kalau kontraknya decision maker. Kenapa? KUH Perdata juga menyatakan ya tanggung jawab hukum ya tanda kontraknya. Nah, jangan ada pelimpahan wewenang ke bawah. Ya, Pak Kopral itu tugasnya menyusun pasukan kan, membriefing pasukan. Tapi nyusun strategi perang Pak Jenderal, berunding dengan lawan ya Pak Jenderal. Oh enggak, Kopral aja yang maju aja. Oh, Kopral ini tanda tangan ya kesepakatan dengan musuh. Begitu kesepakatannya salah karena memang persepsi Kopral, kok jadi tanggung jawab nih Kopral. Karena dia harus berpikir rasa jenderal gitu kan. Nah, itu yang harus coba didudukan lagi. Karena saya lihat, boleh cek apakah keputusan lain di institusi juga seperti itu, rasanya tidak. Lihat di pengambilan keputusan lain ketika bicara nilai, ngikutin hierarki jabatan. Tapi kenapa kalau di pengadaan? Nah, ini yang harus dicoba diluruskan. Dari Perpres sudah memberi ruang, cuman di kita, di tataran kementerian atau lembaga, yang tadi Bapak sampaikan, LKP sebenarnya memberikan keleluasaan. Betul, untuk mengadopsi lagi. Karena bagaimanapun pembelian yang angka ratus miliar, triliun itu pasti strategis. Dan itu butuh pengambil keputusan yang besar. Nah, pengadaan ngapain? Nyiapin dokumennya udah capek. Betul, iya. Wah, apalagi yang compliant di pengadaan pemerintah lebih rigid ya. Memang harus benar-benar akuntabel. Itu nggak bisa dikurangi ya. Nah, apakah prosedur itu mana? Tidak. Cuma mungkin nanti harus dilihat proporsional. Gini, boleh ngasih syarat berat-berat. Di perusahaan juga sama, penyedia tuh dikasih syarat kok berat, tapi kenapa penyedianya enjoy? Karena worth it. Apa yang dia korbankan setara dengan apa yang akan dia dapat. Setara dengan nilai. Misalnya gini, harus akuntan publik laporan keuangan, boleh sih. Akuntan publik yang di OJK aja, itu kan kelasnya Go Public, boleh juga.
Cuma penyedia dapat kontrak berapa? Kalau penyedia dapat kontrak ratusan miliar, tersenyum dia gitu kan, dikasih syarat macam-macam. Tapi kalau kontraknya nilainya kecil, bahkan biaya untuk ngurus semua dokumen itu berat, bahkan mungkin satu cara tuh nanti sistem pembayaran juga kadang bisa cepat bisa lambat. Itu yang membuat berat penyedia. Kalau saya pernah ngobrol dengan beberapa penyedia, mereka sebetulnya tidak bilang itu mengada-ngada, hanya mereka worth it apa enggak gitu. Ya, jangan sampai misalnya minta konsultan, saya minta S3 ya. Pendidikan luar negeri, saya periksa ABCD. Honornya berapa? Pengawas proyek 5 juta sebulan, Pak. Wah, S2 5 juta sebulan. Nah kan ngawasin sehari cuma 1 jam. Iya, tapi kan untuk ke lokasi dia butuh 3 jam perjalanan. Sehingga otomatis 1 harian di sana gitu kan. 1 harian dong, walaupun di lapangannya 1 jam. Bayangkan S2 sipil, pendidikan sertifikasinya luar biasa, cuma dikasih 5 juta sebulan. Coba kalau dia berapa lah gitu ya, yang sesuai dengan kelasnya dia, nah nggak akan komplain si tenaga ahlinya gitu kan, nggak akan komplain si penyedianya. Itu sebetulnya sih. Jadi syarat itu sudah tepat sih, hanya mungkin sebanding tidak dengan nilai kontrak yang diperoleh. Balik lagi ke masalah tadi perencanaan, Pak. Ya. Salah satu kebijakan pengadaan di Kepres 16/2018 kan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Betul. Nah, kalau perencanaan ini kan sebenarnya kompetensi dasar dalam sebuah manajemen gitu, Pak. Betul. Artinya, apakah Bapak setuju kalau semua elemen manajerial dalam pemerintahan punya kompetensi tentang pengadaan gitu? Bisa, cuma itu tadi kan anggota tubuh gitu kan. Ketika bicara pengadaan itu tugasnya belanja, nah yang lain ngebantu yang mau belanja. Ya, maaf, dalam hal ini pengadaan yang proses perencanaan. Perencanaan, nah kalau perencanaan ada skill di tempat siapa yang menyusun perencanaan. Oke. Apakah Tetap ada nanti, yang spesifik, bisa dua nanti, apakah memang dibuat tim khusus perencanaan atau memang komite perencanaan, jadi ad hoc ya. Detailnya kan, kalau mungkin sudah ada tim perencanaan strategis, tapi turunannya bagaimana? Kan strategis itu rencana besar, mau bangun apa, ekspansi apa, tujuannya ini. Tapi kan itu nanti turun ke bawah menjadi membangun gedung A, membeli barang A. Nah, yang mendetailkan siapa? Mendetailkan bagian. Nah, perencanaan. Nah, ketika apakah nanti orangnya khusus, orangnya di-hire sebagai tenaga ahli, atau rame-rame sebagai ad hoc, itu teknisnya, itu bisa didefinisikan. Cuma saat ini seolah-olah ya udah pengadaan nih buatin. Iya, semua. Pengadaan dibuatin itu. Service, wah, ya itu kayak tadi kan chefnya mau masak, ya, masakan Prancis, terus bilang yang belanja, kamu cari ya bahannya. Pokoknya nanti saya mau bikin tecu apalah gitu namanya gitu ya. Salad apa bla bla bla. Waduh, dia juga bingung, saya belum pernah Pak masakan Itali gitu kan, masakan Prancis. Ya kamu cari gitu. Begitu pulang ke dapur salah diomelin sama chefnya. Kok beli yang itu? Paling tidak misalkan saya ada di level manager, saya bisa memahami, oh nanti proses pengadaannya seperti ini, butuh waktu sekian, sekian lama, sekian panjang. Artinya saya harus mulai merencanakan kapan. Betul. Harus mulai mendistribusikan perencanaan saya kepada bagian pengadaan kapan. Ya. Itu paling tidak kita harus punya pemahaman tentang itu dulu ya Pak ya. Betul. Bahkan kalau dalam rantai proses ya, saya lihat nih sekarang di beberapa tempat membuat SOP pengadaan. Tapi SOP pengadaan aja. Nah ini yang kurang. Harusnya saat merumuskan SOP pengadaan sendiri, SOP sebelahnya juga dibenahin. Karena kita nyambung nih. Yang tadi seperti puzzle tadi. Iya betul. Ada pengadaan, ada serah terima, ada penggunaan, kan nyambung nih. Nah SOP sebelahnya juga merapikan. Bahkan ketika menyusun SOP itu yang paling ideal adalah dibuat tim besar, duduk bareng. Nah masing-masing mendefinisikan proses yang terkait dengan bagian lain. Oh pengadaan butuh bantuan perencanaan. Apa? Kami kan mau tawarkan ke penyedia, tolong dong HPS-nya, speknya detail, kami tinggal lempar. Karena tugas pengadaan itu adalah mencari penjual yang berkualitas, bertanggung jawab, sesuai gitu kan. Nah di situ tugasnya. Jadi rencana itu harusnya udah mateng. Karena tugas dia mencari siapa yang bisa menjual. Tanggung jawab pengadaan itu adalah kalau salah memilih penjual, gitu kan. Entah apa masalahnya, pokoknya salah memilih. Nah baru tanggung jawab. Tapi kalau salah desainnya bukan tanggung jawab pengadaan sebetulnya, tapi salah memilih, ya.
disuruh cari catering, yang datang kontraktor. Nah, itu tanggung jawab baru gitu kan. Harusnya jual barang beli traktor, yang datang penjual mobil. Nah, itu baru pengadaan yang bertanggung jawab. Tapi spek traktor, spek mobilnya, spek ambulannya itu dari yang minta. Nah, kemudian setelah barangnya datang kan diperiksa, serah terima, mau disimpan, dialokasi. Nah, dibantu lagi. Nah, ini sebetulnya teamwork itu. Ya, bayangkan mau jalan, yang bergerak cuma tangan doang gitu. Tubuh nyalanya nggak bergerak kan, akhirnya jadi aneh gitu. Apalagi udah tangannya cuma tangan yang bergerak, bahu sama pegangan juga nggak kompak. Iya, baik. Saya coba mencermati Pak cerita Bapak. Dengan kata lain Pak, regulasi atau prosedur pengadaan barang jasa di pemerintah saat ini apakah memang sudah ideal atau belum? Kalau dalam proses itu tidak pernah ada yang ideal. Tapi selalu menuju harapan ideal, gitu kan? Mendekati ideal, tapi tidak pernah menjadi ideal. Hanya berusaha dan kemudian ada perbaikan terus-menerus. Nah, misalnya gini, pengadaan banyak paket ya, problemnya. Nah, coba berpikir strategis. Kenapa banyak paket? Kelompokkan lagi. Sebetulnya kalau dari lihat referensi yang ada di public procurement, pengadaan itu terbagi atas 3 aktivitas. Pengadaan rutin, pengadaan proyek, dan pengadaan darurat. Nah, darurat sesekali kayak sekarang untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi yang paling banyak adalah pengadaan rutin dan sebagian pengadaan proyek. Bahkan kalau diurut lagi, proyek itu memang besar nilainya saja, cuma kejadiannya jarang. Nah, ini ada di supply positioning. Ya, supply positioning model gitu kan. Nah, mungkin LKPP sudah nyampaikan ya, supply positioning model. Saya ada di slide yang nomor 9 ya, ada supply positioning model. Ke atas yang Kraljic. Ya, nah ini teori yang sudah diterapkan. Ini adalah tahapan bagaimana user bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka. Bahkan pengadaan nanti bikin strategi apa? Jangan ada ke atas lagi di slide awal. Terus, nah ke atas. Nah ini, up. Ini ya. Supply positioning model sebetulnya waktu itu sempat diadopsi ya di LKPP, dibahas karena waktu itu ada upaya untuk membuat rantai pasok. Rantai pasok harus dibangun nih, gitu kan? Karena kalau teman-teman baca literatur, nanti saya share dengan Pak Satyo, public procurement di luar negeri, mereka sudah ada supply chain, government supply chain-nya. Jadi ada biro aset, biro pengadaan, dan itu ternyata biro umum, biro logistik sudah ada di timnya di sini. Cuma nggak saling bantu, kayak anggota tubuh. Tangan jalan sendiri, kaki bergerak sendiri, kepala bergerak sendiri. Nah, tinggal nyambung. Nah, artinya di supply positioning model kan ada paling banyak tuh pembelian rutin. Project sesekali. Nah, rutin tuh apa? Barang cetakan, catering. Nah, itu sebetulnya bisa. Sebetulnya LKPP sudah bikin konsep tentang e-katalog ya. Dan e-katalog bisa dikembangkan lagi sebetulnya menjadi e-katalog internal atau menggunakan yang platform nasional di LKPP. Nah, e-katalog ini sebetulnya mau menjembatani pembelian rutin. Berkontraklah dengan beberapa penyedia. Apakah dengan penyedia yang sederhana dan tergantung risiko. Makanya kalau supply positioning model bilang risiko. Kalau beli yang mudah jangan dibuat sulit ya. Tapi kalau beli yang sulit ya dibuat sulit. Misalnya gini, kalau membeli masker itu barang yang bottleneck masker itu. Darurat dan itu risiko tinggi kalau salah beli masker, alarm, CCTV, baut ya itu bottleneck. Maka standarnya ketat. Tapi kalau rutin itu gampang diganti, penyediaannya banyak ya. Levelnya itu gampang beralih ke penyedia lain. Ya, gampang beralih sehingga kemudian bikinlah kontrak. Mau item segala macam dan apakah penyedia boleh selamanya? Sebetulnya kalau dalam konsep, nah kita harus lihat dulu masalahnya lagi. Kenapa misalnya ada upaya kedekatan dan UKM ya, pemberdayaan UKM. Dan kemudian kita dudukan UKM yang mana gitu kan? UKM yang mana, UKM siapa, dan apa nilai tambah ke masyarakat. Kalau di luar negeri, di negara-negara maju, itu sampai economical scale-nya dan impact ekonominya dilihat. Pengadaan pemerintah itu masih punya imbas
multiplier efek ke ekonomi masyarakat. Iya. Dan itu Ini bukan dari sisi berarti makro ya, Pak? ya sisi makro, bukan berarti harus UKM. Misalnya gini, kita ambil kontraktor ngebangun gedung baru di Kemenkumham, ambillah BUMN karya yang bekerja. Iya. Karena memang skalanya mereka ya. Besar. Bukan berarti nilai UKM itu adalah nilai kontrak, jangan salah. Kalau kita naik kereta api aja, ya Jakarta Surabaya mungkin 500.000, itu kan omset UKM. Tapi PT KAI berapa modalnya membangun industri kereta api gitu, ratusan bahkan triliun ya. PLN itu tagihan bulannya cuma berapa? Telkom itu cuma berapa tagihan bulannya? Tapi investasi di belakangnya. Tapi yang kita harapkan adalah si Telkom, PLN, PT KAI berkolaborasi dengan para pemasok pendukungnya. Ada UKM. Nah, jadi ketika BUMN Karya itu membangun gedungnya Kemenkumham yang baru dengan kontrak sekian ratus M, otomatis kan kelasnya mereka, tapi kita kasih pesan ada multiplier efek ya, apa? Para kulinya, warga setempat. Jadi ini coba menegaskan kembali, Pak, pentingnya pengadaan kita dari sisi internal, memang semua pihak harus terlibat. Betul. Dan untuk eksternal kita punya multiplier efek. Betul. Itu economic scale-nya. Jadi ketika kita pakai perusahaan besar nggak masalah, tapi Anda ada kontribusi. Jadi kontraktor yang bekerja di sini, kita data. Itu tukangnya orang sini berapa orang? Iya. Tenaga kerjanya, supplier-suppliernya, subkonnya. Betul, warung makan. Dan dia harus bina. Iya. Bukan warung makan yang proyek lagi bekerja tiba-tiba diciduk Satpol PP. Jangan begitu. Dibina, dikasih tempat, ada efek ganda ya. Warga setempat nggak demo karena dia bekerja di situ. Ya. Forum-forum kepemudaan dan forum-forum kedaerahan yang dibantu lah. Pokoknya kalau saya lihat eskalasi konflik yang ada di negara saudara tua kita India ya. India tuh dulu banyak konflik sebelum India maju seperti sekarang. Tapi setelah maju, bahkan India tuh ada etnis, ada kelas sosial, ada agama. Sekarang tidak banyak konflik. Karena semua sama-sama cari makan gitu kan. Bahkan India tuh ada berapa sistem ekonomi mereka yang luar biasa. Bayangkan ada industri kurir makan, di sana nggak pakai catering, tapi ada jasa penjemputan makan ke rumah. Jadi orang India tuh kalau makan, lihat di Nat Geo ada ya, di Nat Geo ada. Jadi kalau makan itu dan kantornya bayarin ongkosnya, itu istrinya masak, keluarganya kalau yang masih bujangan orang tuanya masak, diantarin ke kantornya. Jadi saya dari Bandung pun itu makanan datang ke sini. Pas nanti makan siang, istri saya akan ngirim lewat kurir, lewat apa, nyampe sini. Itu jadi bisnis besar. Bahkan ada bisnis namanya apa? Tergantung budaya. Dan di kita sebenarnya udah punya budaya gotong royong. Jadi kalau ngomong CSR itu sudah skema yang ada di masyarakat. Iya, itu cuma bahasa keren. Bahasa kerennya. Sekarang kita udah punya budayanya. Artinya model-model itu yang harus kita tanya ke si penyedia yang kita pilih. Apa multiplier efek Anda ke ekonomi masyarakat setempat? Dan indikator kita mudah apa? Keresahan sosial, demo masyarakat, ya, komplain ke kita, tinggi nggak? Proyek lagi bangun, kesenjangan sosial kan? Kalau mereka cuma nonton, iya dikasih debu, dikasih banjir, dikasih rusak alamnya, dikasih jalan pada lubang-lubang. Tapi menderita. Tapi kalau dia juga ikut dilibatkan, dapat income, bahagia mereka gitu kan. Nah, ini perlu kita catat nih bareng-bareng. Pengadaan itu urgensinya seperti itu ya Pak. Bahkan kalau di prinsipnya World Bank ada masuk itu prinsip itu. Jadi ada namanya tuh economic scale-nya. Jadi ada dampak. Kalau kita mungkin istilahnya pengadaan berkelanjutan, Pak. Cocok nggak? Nggak, kalau pengadaan berkelanjutan itu nanti lebih ke hubungan. Tapi apa ya? Ini multiplier efek ke ekonomi. Bahkan di sana tuh di audit negaranya di Inggris tuh ngelihat itu. Ada nggak dampak ke ekonomi masyarakat? Jadi mungkin sekarang bahkan di negara maju lari ke padat karya kayak di Amerika, di Inggris. Karena apa? Supaya banyak orang nggak nganggur. Dan pemerintah bayar lebih tinggi karena kata penyedia, loh kalau kami nggak otomasi, mahal nih Pak. Oh nggak apa-apa. Karena ini pengangguran tinggi. Makanya kenapa ada demo-demo di Amerika. Padahal Amerika tuh lebih maju dari kita. Kenapa demo? Nganggur soalnya. Ketika perut lapar, nah pikirannya ekstrim gitu kan. Nah, padahal orang Amerika orang produktif. Kok bisa demo yang lebih ekstrim dari demo di kita ya, yang paling kalah tuh demo brutal kita dengan yang di Amerika sekarang. Karena mereka nganggur. Sehingga di sana di beberapa negara maju sekarang mengarah ke model padat karya. Jadi yang otomasi dikurangi dulu.
sebagian dimanualkan. Lajunya dihambat. Dimanualkan supaya apa? Lebih banyak libatin orang. Nah, di sini pun sama sebetulnya, bisa gitu. Jadi penyedia besar nggak apa-apa kepilih, tapi kasih mandat. Dan boleh nggak dia asesmen? Boleh. Si penyedia bikin proposal yang menyatakan bahwa kalau Bapak pilih nggak bangun gedung di sini, maka Harus masyarakat bekerjasama. sekitar akan dapat efek multiplier-nya, efek berantai dari kegiatan ekonominya. Nih duit Balik lagi 100 Pak. miliar tuh jadilah gitu buat Balik masyarakat. lagi tadi ke supply positioning model, Pak. Iya. Artinya mengidentifikasi karakteristik barang jasa yang dibutuhkan oleh user atau owner ini sangat penting. Betul. Supaya nanti strategi kita dalam memenuhi kebutuhan mereka juga tepat. Betul. Seperti itu ya, Pak. Nah, ini bisa diadopsi bahkan kalau di beberapa perusahaan, di beberapa nilaba ini masuk ke SOP-nya. SOP-nya. Ya, cuma itu tadi ya, nanti kalau kita ngebahas SOP pengadaan, jangan cuma SOP pengadaan yang dibahas, tapi SOP yang lain. Kayak perencanaan, akan link ke sana, ke keuangan. Karena mungkin ada beberapa rantai putus itu akibat di sini dibahas, di sana tidak dibahas. Misalnya di bendahara tentang pajak. Ya memang bagian keuangan yang harus merapikan prosedur tentang mekanisme pajak ya. Terus ke perencanaan, mereka juga harus merapikan prosedurnya. Ketika pengadaan sudah di titik A, dia masih belum ke titik A, ya nggak bisa. Harus duduk bareng-bareng gitu kan. Duduk bareng-bareng ngebahas itu, sehingga saling bantu. Bahkan nanti bisa jadi di model-model proyek yang besar, itu bikin komite atau panitia ad hoc lah gitu kan, saling membantu. Saya ingat dulu di proyek konstruksi, saya tuh jadi panitia tender aja tugasnya, karena memang kita nggak ngerti konstruksi gitu kan. Tapi tugas kita mengundang kontraktor, menilai kontraktor gitu kan. Tapi nilainya apa? Dari mereka yang ngasih nilai. Cuma kita sampaikan ke penyedia, gitu kan, ke kontraktornya. Kayak begini loh Pak, kayak begini ya. Kata pengawas proyek, meeting ikut. Bukan berarti saya akhirnya jadi nyusun RAB. Jadi insinyur enggak gitu kan, walaupun akhirnya jadi tahu juga. Cuma, nah di situ perlunya teamwork. Di sini kan pasti ada bagian pengelola fasilitas, pengelola aset, apalagi pengelola logistik, pengelola IT. Nah ketika ada pekerjaan-pekerjaan itu mereka masuk dalam tim ad hoc itu. Dalam tim ad hoc ngebantu, ya karena mungkin perencanaan pun bahkan mungkin teknis harusnya bisa jadi ad hoc, karena kalaupun di hire khusus, dia pun akan kelabakan dengan job desk yang begitu banyak. Cari penyedia media lah, cari penyedia apa nggak akan ketutup juga gitu ya. Nah dia akan dibantu. Jadi ada model-model komite atau ad hoc itu akan terjadi. Nah pengadaan menjembatani. Itu sih fungsi idealnya gitu kan. Jadi sebenarnya anggapan teman-teman kita yang user atau owner ini tentang pengadaan itu rumit sebenarnya enggak juga ya Pak. Karena sebetulnya kalau di sistem birokrasi semua prosedur rumit sebetulnya. Kalau mau lihat aja tupoksinya masing-masing gitu. Cuma kenapa di sana enjoy? Nah, kok di sini jadi nggak kelihatan? Karena nggak berkaitan langsung dengan APBN kali Pak. Itu kan persepsi risiko. Nah itu nanti dimitigasi. Ternyata ada asumsi tentang kekhawatiran ya. Oh di sana juga sama ada kekhawatiran kok gitu ya. Tapi kenapa kok di sini kekhawatiran? Nah kalau itu nanti diperbaiki, dipagerin lah ya. Kalau bicara fraud agak besar ya. Karena fraud itu internal eksternal. Tapi kalau niat kita baik ya, niat kita mau amanah, insya Allah sih aman lah ya. Nah, yang perlu kita jaga tuh pagernya aja, ya. Karena kalau bicara itu nanti agak luas tuh bisa kemana. Tapi kita jaga pagernya aja. Nah, jadi kekhawatiran nggak ada. Karena kalau bicara prosedur rumit, sepertinya bagian lain juga sama-sama rumit ke prosedurnya. Saya lihat tuh SOP bagian saya pernah tuh ke layanan yang OSS. Karena kebetulan teman tuh kepalanya, saya lihat di itu ternyata dia pantasan kalau ngelayani orang yang ngurus perizinan tuh kaku. Ternyata ada teks yang harus dia baca gitu. A, B, C. Dan itu yang mudah-mudah kelihatan, jadi nggak luas gitu ya. Karena memang prosedurnya seperti itu, kenapa? Kok tata kelola. Tapi kenapa mereka nggak merasa terbebani? Nah, sama kok prosedurnya, karena memang di birokrasi beda dengan di profit ya. Pertanggungjawabannya bukan cuma ke pemiliknya, bukan pengusahanya, tapi masyarakat. Sistem yang lebih besar, pengawasannya juga lewat sistem politik. Otomatis. Tapi kenapa pengadaan jadi nggak enjoy, itu yang jadi tanda tanyanya. Padahal bagian lain coba baca SOP-nya.
lihat tuh perizinan sama rumit kok. Sama-sama. Tapi kalau mereka santai-santai aja, tidak merasa terbebani gitu ya. Baik, baik. Satu lagi Pak, Ya. pertanyaan saya berkaitan dengan trust Pak. Ya. Ya kan, biasanya kalau kita mau kerjasama dengan, berarti saya mau ngebangun rumah, saya tentu akan milih tukang yang sudah saya percaya, Ya. sudah pernah kerjasama dengan saya, sudah pernah renovasi rumah saya. Kalau di Pengadilan Barang Jasa kan sebenarnya elemen trust ini agak sulit kuantifikasikan atau sulit diungkapkan karena semua harus melalui proses tender. Ya. Kadang yang kita percaya bisa melakukan memenuhi kebutuhan kita tidak lulus tender, padahal dia punya kemampuan. Ya. Menurut pandangan Bapak seperti itu. Nah itu mungkin kembali ke konsep sektoral based procurement-nya. Jadi sistem pengadaan tuh nggak bisa hitam putih. Di birokrasi itu ada setiap lembaga negara tuh, institusi negara punya keunikan proses masing-masing yang di A dan di B berbeda. Misalnya Kementerian Hukum dan HAM punya keunikan seperti ini, ya. Di Kementerian Kesehatan seperti ini, Perhubungan seperti ini, di Kemenhan seperti ini. Nah keunikan ini nggak bisa copy paste dari satu ke yang lain. Jadi yang berlaku di Kemenkes belum tentu bisa diterapkan di sini. Misalnya contohnya apa? Tadi penyedia yang berkelanjutan, berhubungan jangka panjang boleh, fair gitu ya. Asal akuntabel. Kan kata kuncinya akuntabel. Bisa dipertanggungjawabkan. Hubungan penyedia jangka panjang boleh. Bahkan ada namanya konsep kalau dari Jepang itu istilahnya keiretsu. Bermitra dengan penyedia seumur hidup sampai akhirnya putus hubungan. Karena apa? Ya sama kayak pernikahan, nggak cocok gitu ya. Ada yang berkhianat, ada yang tidak. Artinya di sepanjang masa kontrak itu bisa dievaluasi. Ya, dilanjut lagi. Nah, muncullah nanti ukuran kinerja. Raportnya penyedia berapa. Okay. Saya dulu pernah buatin untuk KPP itu konsep itu. Cuma nggak diadopt. Jadi vendor management system salah satu adalah hubungan Nilai jangka kinerja. panjang. Ya, bahkan penyedia tuh bisa rame-rame masuk. Ada konsep namanya multiple sourcing. Untuk barang-barang misalnya kayak catering. Di Kemenkumham pegawai yang makan tuh ada 2.000 orang misalnya. Sini ada mungkin satu komplek ini 2.000 orang. Ada 2.000 pakai catering. Kayaknya kita nggak akan gambling hanya pakai satu catering. Pasti nunjuk 5 catering. Bikinlah kantin nanti bayarnya pakai kupon gitu kan. Pegawai tamu kalau saya ingat tuh tempat saya dulu ada pegawai itu pakai kupon biru. Kalau atasan kita pakai pegawai pakai kupon hijau, atasan kita pakai biru. Ya, lalu kedua. Kalau yang atasan VIP kartu pakai kupon biru, tamu pakai kupon kuning. Nah, nanti penyedia dibayar sesuai jumlah kuponnya. Bahkan hukum alam berlaku. Langsung yang makan menilai karena reimburse sesuai jumlah kupon. Kalau dia menunya menarik, menyenangkan, ramah, maka semua akan ngantri di tempatnya dia dan itu kelihatan dari kuponnya. Nah, KPI kurang lebih seperti itu. Nah, catering yang kuponnya paling dikit, maka di bulan keberapa keluar. Diganti sama catering baru. Nah, itu penilaian yang paling, apakah nanti penyedia nyogok, pembeli nyogok, tapi apa? Dengan bonus makanan, dengan bonus menu. Cuma kita nggak sadar tuh. Ya, tapi kan itu tanda kutip ya, upaya yang baik ya. Upaya yang baik. Oh, kalau makan di tempat saya nanti ada undian. Oh, silakan aja. Kalau di tempat saya nanti ada bonus es krim. Itu kan di korporasi tuh, Pak. Iya. Kalau di kita kan bahaya tuh, Pak. Tapi kan yang dikasih itu yang makan langsung ya. Oh iya. Bukan yang belanjanya. Oh, iya. Yang belanjanya jangan. Di korporasi juga sama. Kalau belanja dikasih hadiah nanti masalah juga. Nah, berarti tapi yang makan berlaku untuk panitia pengadaan. betul. Untuk yang makan, ayo, saya mau makan soto sebelah sini karena nanti habis ini dikasih jus gitu kan. Yang sebelah sana nggak ngasih. Teh manis aja kurang pahit gitu kan atau kurang gulanya. Sini ngasih es krim, ngasih jus gitu ya. Sehingga antri ke situ. Nah, itu multiple sourcing. Terus hubungan jangka panjang boleh karena prinsipnya akuntabel. Nah, akuntabel aja. Terus bagaimana tentang pemberdayaan masyarakat UKM? Nah, multiplier effect yang di-assess kalau mau. Karena apa? Pekerjaan besar memang lahannya pekerja besar kayak tadi kan. Naik kereta api cuma 200.000, 100.000 ya. Tapi lihat modalnya PT KAI untuk bikin investasinya, kelola rel segala macam. Tapi yang kita harapkan adalah si PT KAI punya bukti bahwa ketika sekarang dia bikin facial kah, bikin apa, dia belinya dari siapa? Catering tuh ada, dia beli dari siapa? Nah, penyedia besar kita harus bisa buktikan
bahwa dia berkolaborasi dengan UKM sebagai subkon dia, sebagai pemasok tidak langsung dia, dan waktu rekrutmen melibatkan masyarakat. Jadi saat kita bangun proyek nggak ada konflik, ya. Nah itu yang kita tanya ke penyedia. Nah itu di prinsip ODM ada tentang economic scale, tentang efek ke masyarakatnya, ya. Kalau saya nggak akan komen tentang penyedia, tapi kalau bicara UKM, ya. Apalagi putra daerah nih ya, boleh lah bicara ya, karena mungkin kenyataannya ada ya. Putra daerah itu memang orang sana. Mohon maaf, bukan putranya kepala daerah. Putra daerah, pribumi. Ya pribumi, bukan putranya kepala daerah. Nah itu jangan sampai, nah itu nanti ke fraud larinya. Dan itu nanti butuh kematangan tentang memahami integritas ya. Jadi itu sebetulnya, mau jangka panjang boleh. Kata kuncinya akuntabel aja. Akuntabel, transparan, otomatis akuntabel masuk semua kan, sehingga saat diaudit enjoy gitu kan, auditornya enjoy, yang diaudit juga enjoy. Auditor kata siapa auditor nyari kesalahan tidak sih, gitu ya. Hanya memang kalau ada finding, auditor memang bahasa tubuhnya lain gitu. Memang beda kalau auditor kan mau finding ya. Kadang memang gini Pak, tadi balik lagi ke masalah vendor yang kita percaya. Ya. Tidak semua vendor atau pelaku usaha di negeri kita ini punya syarat yang memenuhi syarat pengadaan barang pemerintah. Seperti contohnya yang tadi kita ngobrol-ngobrol Pak sebelum nih misalnya itu kan ada teman-teman talent ya dari broadcast multimedia, dia tuh mampu kok, tapi syaratnya. Nah, kalau itu di konsep pengadaan modern ada namanya pembinaan penyedia. Pembinaan penyedia. Jadi ada istilah yang jobnya. Tapi itu bukannya ranahnya LKPP. Pembinaan itu diregulasi, tapi kan penyedia dari kita di ranahnya Pokmil PPK-nya ada pembinaan ya UKP juga ada pembinaan penyedia sebelum nanti dibinasakan gitu kan. Misalnya belum putus kontrak enggak gitu. Dibantu. Misalnya gini, UKM itu mungkin problemnya adalah perizinan. Betul. Dijembatani. Dikasih tahu. Kalau perlu kita undang teman-teman yang dari KL terkait. Kata penyedia kadang-kadang stereotip ya, prasangka. Wah, bikin perizinan susah. Karena mungkin yang dia hubungi perantara. Coba undang orang OSS-nya. Apalagi OSS kan di bawah Kemenkumham juga. Kasih coaching ke para calon penyedia. Oh, kalau Bapak Ibu daftar perizinan begini ya. Kita kenalkan dengan notaris-notaris yang paket hemat gitu kan. Jadi mereka bisa prosedural. Bisa prosedural. Masuk ke proses itu, izin. Oh, ngurus pajak pusing, minta bantuan teman-teman dari Ditjen Pajak ngasih brief tentang pajak, sehingga nggak ada alasan. Nah, ketika persyaratannya mungkin ada beberapa regulasi yang agak terlalu ini, bicara dengan regulator penyusun, harus diaudit oleh akuntan publik. Apa bisa dikondisionalkan? Tidak. Loh kenapa? Kalau kontraknya cuma 50 juta, bikin neraca dia audit akuntan publik, habis uangnya. Dikondisikan nanti. Nah, ada berapa ya? Makanya kalau lihat seperti model itu cocokan. Jadi misalnya tadi, cari ATK yang bagus-bagus. Jadinya toko besar yang ada di mall. Saya nggak boleh nyebut namanya ya. Ada berapa toko besar yang di mall ya? Karena apa? Ditanya, Bapak PKP apa tidak? Berizin apa tidak? Bersertifikasi tidak pegawainya. Jadinya toko buku yang ada di mall yang masuk. Padahal di depan kita ada UKM grosiran ATK yang agennya dari pabrik ATK besar. Yang kita bisa kasih kontrak 5 juta, 10 juta. Betul. Tapi kalau kita kasih syarat yang harus harus bersertifikasi, diaudit akuntan publik, berizin A, berizin B, manajernya sertifikasi, ya toko-toko buku besar yang ada di mall yang masuk. Dan harganya juga sudah harga akan lebih tinggi. Padahal di depan kita ada koperasi toko-toko punya warga, tapi sayang izinnya. Nah, cocokkan nanti. Nah, kalau memang mandat regulasi, kita bantu CEO anak kerjasama. Nah, ini perlu koordinasi lintas KL. Nanti dari sini bisa ajak ngobrol ke Menkop UKM, ke Dinas UKM, ke Dinas Perdagangan, terus kemana lagi, ke kantor pajak. Di Kemenkumham ada OSS, ke Pemprov, coba ngebina ini para penyedia. Saya pernah ketemu teman tuh di Bandung, ada ya, di satu instansi X gitu ya. Dia bingung, Kang kalau nyari desain interior di mana ya?
Saya bilang nggak pernah lihat-lihat. Emang Banyak kenapa? pinggir jalan Di sekarang. depan kantornya dia ada. Tapi ternyata desain interiornya nggak mau masuk. Itu tadi persyaratannya, perizinan segala macam. Dan menurut desain interior kayaknya nggak perlu izin itu. Nah berarti apa? Ada harmonisasi syarat izin yang disesuaikan dengan konteks terkininya, gitu kan? Jangan terkunci dengan harus kualifikasi A, kualifikasi B. Disesuaikan dengan konteks praktisnya. Dan jangan salah, kadang aturan-aturan itu sudah ada di Kementerian Teknis tetangga kita. Cuma kita nggak pernah ngobrol sama yang sebelah, gitu. Sama kantor sebelah nggak pernah ngobrol gitu. Terus saya bilang, ada loh di depan kantor situ. Iya tahu, dianya nggak mau katanya. Saya kenal kok, sering ketemu main futsal segala macam. Cuma dianya nggak mau, apa ribet katanya kalau jadi penjadi pemerintah. Ternyata saya lihat, oh syaratnya ini yang keliru. Syaratnya mungkin dan juga soal pembayaran, Pak. Lama. Ya, nah di pemerintah itu unik, bisa lebih cepat, bisa lebih lama gitu kan. Nah kalau di swasta ada tenor, 5 hari, 10 hari, 1 bulan, 2 bulan pasti. Kalau lama memang lama dia penjadi menghindari. Ada yang cepat, tapi di pemerintah kadang cepat, kadang lama. Nah ini yang mungkin nanti harus dicari titik temunya bagaimana supaya bisa ketemu satu alur. Kadang saya sering temui Pak kontrak pengadaan barang jasa. Di kontrak itu sebenarnya ada batas waktu PPK melakukan pembayaran, ya kan, berapa lama. Cuman praktiknya nggak pernah dipatuhi itu. Jadi kalau dicek benar-benar nih banyak PPK one prestasi sebenarnya. Walaupun kalau PPK one prestasi aman, karena KUHP Perdata menyatakan kalau salah satu pihak dicederai dia bisa menggugat pilot. Nah, negara nggak bisa dipilotin. Iya. Tapi kalau ke perusahaan, nah perusahaan bisa si penyedia pilotin aja pembelinya. Tapi kalau sama negara nggak. Cuma di situ kan menunjukkan apa perencanaan. Dan dengan bendahara dibicarakan teknis bagaimana sih gitu ya. Atau kita SOP atau kita batasi untuk yang di bawah 50 juta pasti seminggu beres. Atau di bawah 200 juta 2 minggu beres. Tapi di atas itu baru sebulan 2 bulan gitu ya. Karena mungkin yang 200 juta 50 juta anggapannya cashnya bisa lebih standby uangnya dibanding yang di atas 200 juta. Itu hanya memang obrolan antar bagian ujungnya. Nah, balik lagi tadi ke soal penilaian kinerja vendor, Pak. Artinya user pun harus terlibat ya, Pak? Iya, karena yang menilai itu si usernya. Pengadaan tuh cuma pengumpul informasinya. Iya. Nah, oh iya, yang merasakan user dong. Jadi kepuasannya. Tapi kalau sekarang Pak di Perpres 16 yang menilai kinerja kan PPK. Ya, tapi berdasarkan apa? Nah, harusnya kan ada di slide saya yang bagian akhir tuh tentang kinerja ya. Nah, di atasnya sebelum terima kasih. Ya. Nah, itu ada tentang ada 5 hal sebenarnya yang banyak diterapkan di korporasi itu adalah kapasitas, kualitas, target, risiko, dan perbaikan. Perbaikan itu nanti bahkan sampai proses nanti penyedia ditantang. Misalnya gini, saya tuh berapa kali tuh mensupervisi proyek konstruksi di manufaktur. Saat tender, kontraktor tuh tidak lagi nawarin yang paling bagus, paling murah. Tapi dia mengoreksi RAB kita, desain kita. Bahkan dia bilang, ini nggak seperti ini cara kerjanya, harusnya seperti ini. Kontraktor ngasih saran, karena kita larinya ke beauty contest. Jadi kontraktor memberikan masukan. Tapi kontraktor ini berarti sudah kontrak jangka panjang, tetap gitu. Ada beberapa vendor tetap karena langganan, dan itu biasanya dibawa dari negara asal gitu kan, sama negara asal si manufakturnya. Tapi itu nggak cuma satu, ada beberapa. Tapi walaupun ada syarat regulasi Indonesia, dia harus pakai subkon sini. Nah, subkonnya biasa dia bekerja sama dengan beberapa kontraktor lokal, baik yang putra daerah atau yang nasional. Tapi yang menarik adalah si kontraktor beradu konsep dengan lawan ya, dan ownernya akan beauty contest sehingga konsep terbaiknya itu yang diambil. Baik. Bahkan dia ngoreksi metode kerja, dia bilang bisa lebih hemat tuh begini caranya. Cara kerja segala macam, alat kerja. Bahkan ada yang ngunggulin lagi efek sosial. Kami nanti kalau ini dia bahkan bilang nih proyek Anda sebelumnya banyak masalah sama warga ya, demo melulu warganya. Nanti kami warga malah senang sama pabrik Bapak di sini. Sampai ke situ ya? Iya, karena konflik sosial dia bisa jamin kami libatin warga begini cara pendekatan kami, dia kasih bukti di negara lain. Bahkan dia mengkoreksi proyek kita sebelumnya. Bapak sebelumnya proyek di 5 warga ya, sampai kota-kotanya kalang kabut. Nah, kami bisa hilangkan itu. Nah, ini tuh ngadu konsep. Tapi di proses kapasitas, kualitas, target. Nah, penyedia yang dilanjut bisa punya rapot yang bagus. Rapot dari mana? Dari para pengguna tentunya. Penyedia pengadaan cuma kumpulkan data.
pengguna yang menilai tentu by system ya, tidak manual. Kalau manual kebayanglah itu kayak bagian keuangan bikin laporan keuangan pakai Excel, nggak selesai nanti. Bikin neraca, utak-atik, ada yang rumusnya ditimpa hilang. Bangun sistem dong, Pak. Bangun sistem. Nah, dan itu sebetulnya itu udah ranah-ranah internal. Nah, bukan lagi regulator. Nah, regulator membuat payung besarnya. Bahwa Kemenkumham silakan saja membuat SOP pengadaan, membuat sistem sendiri, tapi harus sesuai pakem. Jangan kayak yang tadi itu yang saya bilang di satu daerah, tiba-tiba membuat klausul kontrak bahwa penyedia tidak bisa minta ganti rugi. Kalau pemilik proyek merubah-rubah kesepakatan. Nah, itu KUH Perdata dia langgar, undang-undang bahkan dia langgar. Nah, itu nggak boleh. Nah, diluruskan itu. Oh, Anda nggak boleh nih. SOP-nya yang pasal-pasal ini dihapuskan, kontraknya ini nggak boleh muncul. Nah, nanti regulator menjebatani itu. Misalnya tiba-tiba di satu daerah muncullah, nggak tahu pemikirannya dari mana, bahwa anaknya kepala daerah boleh jadi penyedia. Nah, kita bilang nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh nih gitu kan. Maksudnya tuh putra daerah, bukan artikan putra kepala daerah. Mohon maaf gitu ya. Nah, tapi kebetulan putra daerah, putranya kepala daerah juga gimana? Nah, itu lari ke kedewasaan kita memahami tentang fakta integritas. Nah, fakta integritas itu nanti rumit deh. Saya dulu tuh ketika ngurus pengadaan itu agak kurang bahagia sebetulnya. Kenapa? Ada beberapa kerabat nggak suka dengan pekerjaan saya, bahkan menganggap saya itu arogan, karena nggak mengizinkan keluarga, kerabat menjadi penyedia. Bahkan saya di pasal hutang budi pun nggak mempan gitu kan. Oh, kamu berarti durhaka gitu. Dulu dibantu siapa-siapa. Wah, pada kami bagus enggak? Itu ingatnya ke integritas ke sana. Itu nanti bisa integritas. Dan itu integritas tuh ilmu yang gampang dibicarakan, susah diterapkan. Ya, kalau itu ke sana kedewasaan itu gitu. Tapi intinya aturannya gitu. Begitu dia menyimpang dari prinsip, nah regulator ngelurusin. Oh, nggak bisa dong begini-begini gitu ya. Karena prinsipnya begini. Itu sih kurang lebihnya. Baik. Ya. Kita mungkin sudah sampai di paparan terakhir. Ya, nggak berasa ya. Waktunya. Terasa ngobrol-ngobrol gini. Apa namanya sudah tadi sampai di penilaian kinerja penyedia. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Forum chat boleh, atau silakan. Kolom komentar ada pertanyaan dari peserta. Oke. Mungkin ini Pak. Cuma kalau nggak kelihatan, ada yang bisa bacakan ya? Atau gimana nih? Ya, jadi anggota tubuh. Betul. Jadi tangannya gerak sendiri tapi tubuh lainnya diam, Mbak. Dia duduk di kursi roda dong gitu. Lumpuh gitu kan. Ya. Cuma tangannya yang masih berfungsi gitu. Itu dari sisi internal. Dari sisi eksternal, pengadaan barang jasa juga memiliki multiplier effect. Betul. Untuk lingkungan kita, untuk bahkan negara kita. Betul. Gitu, Pak. Karena esensinya kalau kita ibaratkan membangun sebuah gedung, gedung pemerintah, bukan hanya efeknya bukan hanya diterima oleh si kontraktor, tapi juga nanti masyarakat sekitar, masyarakat setempat. Ya, mereka masyarakat tidak mendapat keuntungan sebesar kontraktor, tapi ekonominya. Jadi gini, jangan sampai nanti anggapannya bahwa di bawah sekian miliar UKM bukan itu. Di bawah sekian ratus juta bukan itu, karena tadi kan beli tiket kereta juga tetap 200.000 belinya ke PT KAI gitu kan. Tapi karena investasi ya, tapi dampak. Nah, berarti apa? Bisa ditambahkan, tapi mungkin nanti dibuat sistem yang luas bahwa penyedia bisa membuktikan dampak sosialnya atas penawaran dia. Bahwa kalau Anda bekerja di daerah sini jadi kontraktor, apa dampak buat masyarakat setempat? Dan indikatornya apa nanti? Ada demo atau indikatornya? Masyarakat marah, komplain, ngeblok jalan ya. Itu bisa nggak dia kelola itu? Masyarakatnya happy dengan proyek itu, dapat dampak sosialnya, security-nya orang setempat, kulinya orang setempat, mandornya orang setempat, bahkan kok ada bahan bakunya dari warga setempat. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi pas dia bikin urutan subkon, SDM, dia bisa pertanggungjawabkan. Itu yang saya lihat di negara maju suka diminta. Kalau dia ada pengadaan publik, apa dampak berantai ke ekonomi masyarakat? Ini yang harusnya dimasukkan. Jadi sebetulnya nanti bukan masalah penyedia besar kecil, tapi yang penting buat kita adalah dampak sosial. Apalagi sekarang nih. Mengapa misalnya di negara maju sampai sekarang lari ke padat karya? Otomasi di stop dulu. Akan kita masuk dalam episode value for money. Iya, betul. Nah, itu sebetulnya yang jadi intinya kalau dari Perpres 16 sudah membuka ruang.
Dan nanti dari regulator dan LKPP akan melihat apakah rambu-rambunya kayak tadi kan ternyata memahami keliru tentang definisi putra daerah, tentang melanggar batasan di undang-undang ya. Bahwa penyedia juga punya hak. Anda jangan langgar haknya gitu kan. Bahwa dia juga punya hak berlindung di bawah hukum ya, tentang haknya dia yang juga bisa komplain, malah dihapuskan. Bahwa penyedia bikin pernyataan tidak akan menggugat, mempertanyakan. Nah, itu nggak boleh. Karena undang-undangnya menyatakan kesetaraan ketika berkontrak. Nah, regulator akan melihat itu. Bahwa yang kita bikin di SOP-nya tidak melanggar prinsip-prinsip regulasinya. Gitu. Ya, jadi coba saya garis bawahi sebenarnya kelembagaan, regulasi atau ekosistem pengadaan pemerintah sebenarnya sudah difasilitasi oleh regulator, oleh LKPP, betul? Diberi kesempatan kepada kita untuk seluas mungkin gitu ya. Kita membangun SOP sendiri. Ya, asal tentunya mengikuti rambu-rambunya. Dan prinsip-prinsip dasar. Ya, yang sekarang kelihatan kan ada yang mencoba kreatif, tapi malah labrak rambunya. Nah, itu ya kurang pas juga. Atau malah sebaliknya, tetap ngikutin rambu tapi dengan cara kaku gitu ya. Wah, saya nggak bisa juga nih. Nah, itu juga. Jadi jangan melewati, tapi jangan juga terlalu khawatir ya. Pokoknya kalau udah goodwill-nya niatnya udah baik ya nggak masalah sih sebetulnya. Oke. Ya. Gimana? Sudah ada pertanyaan yang masuk? Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Boleh diperbesar. Dari Bapak Ifrem Tanah. Ya. Ini dari Makassar, Pak. Oke. Dari Makassar. Izin bertanya, apakah ketika melakukan pembelian ATK misalnya, belinya di mall besar, sedangkan ada UKM yang dekat dan menjual ATK yang dimaksud? Apakah itu pelanggaran dan tidak memberdayakan pengusaha kecil? Mohon tanggapan. Nah, ini memang nanti larinya, kenapa kok akhirnya kita jadi ambil yang di mall itu ya? Nah, itu tadi kan, karena perizinan. Yang di mall itu sudah ada PKP, ada faktur pajaknya, kalau ditanya SIUP, TDP, NPP, yang izin-izin, NIB segala macam lengkap. Toko yang di depan kita nggak punya. Tapi jangan salah Pak, sekarang ada mall berjalan juga. Iya, tapi jangan salah loh, di Mangga 2 ya, itu perusahaan, bahkan saya punya tetangga, NPP aja nggak punya, ya. Wah, makanya saya suka bercandain nih, kapan-kapan saya telepon ke orang kantor pajak nih gitu kan. Nah, tapi omsetnya besar. Omsetnya besar, orang mobilnya welfare gitu kan. Tapi kenapa dia bisa gitu? Kan dia memanfaatkan ketatan sistem pengawasan di bisnis, yaitu apa? Bahwa pajak kita belum single ID. Single ID, oke. Itu kata kuncinya. Kenapa? Jadi orang ada yang bisa bayar pajak nggak pakai NPWP. Apa PKB coba lihat. Retribusi nggak ditanya kan NPWP, sih ada orang. Nah, itu kelemahan dari sistem yang dia manfaatkan. Nah, dan di korporasi beberapa perusahaan hanya ngelihat efisiensinya karena yang tidak berizin kadang lebih murah. Nah, kalau yang tadi masyarakat itu, nah kita fasilitasi tadi gimana mereka jadi penyedia tapi comply. Nah, bantu mereka mendapatkan izin jembatani ya. Nah, sehingga dia mau ngikutin prosedur. Saya lihat kan sebetulnya kalau ngurus izin itu sendiri di OSS itu biayanya sangat murah, nyaris nggak ada biaya. Biaya itu cuma notaris. Bahkan daftar OSS-nya bisa sendiri ya. Bisa sendiri sampai berapa puluh kali revisi juga bisa tuh. Hanya notarisnya mungkin. Notaris juga bisa dibicarakan ya kalau yang untuk UKM. Jadi modalnya nggak akan sampai berapa juta, nggak akan. Ya worth it lah dengan kontraknya. Bahkan ke penyedia saya dulu suka bilang, Anda ngurus izin 5 juta berat amat. Padahal kontrak dari kita berapa gitu kan. Saya suka berencanain. Nah, dibantu mereka untuk ngurus izinnya, dijembatanin. Dan jembatani dengan cara, ya itu tadi kolaborasi. Ke UKM minta bantuan. Karena mungkin di sana ada program untuk gratis biaya segala macam. Nah, sehingga saat dia masuk jadi penyedia, dan di kita kalau tadi supply posisi model itu kita posisikan rutin. Nah, jadi kalau kita nanti ngomong bela UKM, di situ maksudnya bela UKM, ya. Bukan sekedar nama ya. Iya betul, di situ caranya difasilitasi. Berarti apa? Ada pemberdayaan masyarakat. Karena kalau langsung harus Bapak masih ini, waduh nggak punya dia, nggak melek hukum. Tapi kita bantu. Atau Anda boleh nggak kalian bikin komunitas bisnis aja deh gitu kan, bisa izinnya kolektif bareng-bareng. Nah, itu dibantu.
Karena kalau memang ngikutin standarnya prakualifikasi, memang yang masuk yang di mall itu. Iya. Tapi mungkin juga sekarang LKPP kan juga sudah mengeluarkan fitur terbaru ya, bela pengadaan tuh Pak. Nah, itu yang toko-toko kecil atau perorangan itu masuk ke dalam aplikasi. Tapi nanti batasannya bukan nilai ya, tapi risiko pekerjaannya. Karena tadi kan beli tiket pesawat ya tetap sama maskapai besar. Iya. Tiket kereta api aja 200 tetap sama perusahaan besar kan. Nah, kalau di supply positioning model ini masuk dalam kategori barang rutin ya Pak. Barang rutin. Nah, cuma dipermudah penyediaannya, difasilitasi, diberi ruang. Nah, lahannya siapa? Nah, mungkin di kementerian, di dinas ada yang pemberdayaan masyarakat, tapi bukan bagian pengadaan. Nah, dia yang bantu. Atau kalau enggak ke teman sebelah, ke Menkop UKM, ke Dinas Koperasi Perdagangan. Kalian ada anggaran enggak? Itu banyak potensi-potensi penyedia yang kesulitan tentang izin usaha. Nggak paham bisnis proses, nggak profesional. Kita edukasi. Dibantu bareng-bareng. Nah, itu berarti tubuh kita dibantu sama tubuh sebelah ya. Jadi kita ngobrol sama si Menkop UKM, Kementerian Dinas Koperasi, gunakan tuh anggarannya supaya ngebantu, dan ketika mereka jadi, datang ke sini jadi penyedia. Iya, sudah dengan ijazah. Ya, dengan ijazahnya, dengan izin-izinnya gitu kan, dengan sertifikasinya segala macam gitu ya. Sudah lengkap. Karena mungkin kalau sekarang dijadikan jadi problem memang. Iya, betul. Terbentur dengan izin usaha. Yang kejadian adalah jadi ironi. Dia hanya didatangi oleh orang-orang yang punya izin, tapi nggak jelas usahanya. Nah, itu malah jadi nggak bagus. Cuma punya bendera gitu Pak. Iya, punya bendera gitu kan. Nah, kalau punya bendera 17 Agustus aja beredarnya. Ada lagi mungkin? Ada lagi lain? Yang bertanya? Nah, oke. Dari Adintosa Sungkai Buma. Ini namanya panjang sekali, tapi namanya saya tahu nama aslinya. Ya. Ini mungkin dari Lampung ya. Oke. Pak Santos dari Lampung bertanya, Pak, kalau kita memilih penyedia dengan spek barang yang lebih baik dari spek yang telah kita buat, apakah diperbolehkan dan harganya tidak lebih dari pagu? Oh, maksudnya jika penyedia ada yang menawarkan spek lebih baik dan harganya tidak melebihi pagu, boleh nggak Pak? Nah, ini sebetulnya nanti lari ke pemahaman tentang value for money sebetulnya ya. Nah, dan kemudian khusus, Pak, betul, dan definisi tentang apa yang disebut sebagai efisien ya. Nah, sekarang ternyata dibaca tuh efisien paling murah dari semua yang masuk. Oke. Nah, bagaimana menguji ini supaya nggak terjadi? Pertama tuh waktu memilih penyedia apple to apple. Misalnya mau beli ayam goreng nih ya, ayam goreng fried chicken. Budget kita berapa sih sebetulnya? Mau beli yang 50 ribuan apa yang 5 ribuan? Kalau mau beli yang 50 ribuan, yang 5 ribu jangan masuk. Karena nanti persaingannya jadi kacau. Nggak apple to apple. Satu apple Malang, satu apple Washington. Dulu ada yang pernah cerita gitu kan. Ya aku apple Washington semua gitu kan. Nah, itu pertama filternya. Jadi dibatasi. Saya mau KW1, ya semua KW1 yang datang, KW3 nggak usah ikut gitu kan. Nah, setelah itu prinsipnya adalah harga terbaik. Nah, bukan kalau harga terendah. Bukan harga, nah tapi ini harus ngobrol keluar nih soalnya. Ke auditor, ke banyak pihak. Nah, tapi prinsipnya adalah kalau mau hemat, kalau mau efisien, nilai akhir penghematan anggaran yang dilihat. Jadi misalnya gini nih, ini beli air mineral gitu ya, merek A, 5.000. Ada yang lebih murah, ada. Datang ke isi ulang, diisiin 500. Tapi hasil itu kita diare, misalnya ya. Nah, itu berarti kan hanya melihat murah, ya. Tapi tidak, tapi yang dilihat adalah ini ada yang mau minum berapa orang. Oh, yang mau minum 10 orang. Ya belinya 10 aja pas. Habis itu jangan lebih, habis itu diakses. Biasanya nih orang kalau bertamu minum tuh kayak sosialita, syarat aja menghormati tuan rumah. Jadi jangan dikasih botol 1 liter. Dikasih botol yang 250 liter. Karena koreksi loh. Karena tamu ini kalau ini kan pasti minum semua gitu. Maksudnya kalau tamu itu nggak akan minum, kalau ini masih mending ya. Dikasih yang setengah liter. Oh iya. Nah, tamu itu hanya basa-basi minumnya. Ya kasihlah yang gelas kecil. Sehingga kalau gelasnya cuma berapa. Tapi jangan kasih yang botol besar gitu kan. Nah, menghematnya di situ, di speknya. Nah, kalau balik lagi Pak tadi, identifikasi kebutuhan. Iya, betul. Nah, kalau masalah konsep harga murah, harga terendah, itu memang harus duduk bareng dulu.
Karena saya lihat persepsi tentang nggak nyebut merek aja masih dengan auditor masih belum sepakat. Padahal di perpresnya udah jelas. Boleh saja nyebut asal bertanggung jawab. Asal ada bukti historis pemakaian dan bertanggung jawab. Asal ada bukti kenapa justifikasinya milih. Ya, misalnya kenapa pakai mobil kok di sini mobilnya merek A semua. Perawatan. Kalau pakai mobil 10 merek itu bagian umum pusing tuh kalau ngurus hubungi bengkel 10-10-nya ditelepon gitu. Ada tanggung jawabnya di situ. Tapi faktanya masih banyak kok auditor yang masih menanyakan loh kenapa milih merek gitu. Padahal mungkin dalam sudut pandang mereka merek lain ada. Tapi efisiensi kan perawatan, pemeliharaan, kontrol. AC nih kalau pakai 5 merek gimana ya? TV ini pakai 5 merek. Banyak vendor yang bukan cuma banyak vendor, di operasional aja dikacau, nggak sinkron, repot ya. Nah itu tanggung jawabnya. Nah itu memang kalau masalah harga murah harus duduk bareng dulu sih. Karena mungkin sepakat di sini nggak sepakat di tempat lain, nggak sepakat dengan Kementerian Keuangan, nggak sepakat dengan LKPP, nggak sepakat dengan auditor negara ya. Harus duduk dulu tentang apa yang disebut efisien tuh. Baik, Pak. Ada lagi mungkin? Ada tadi ya. Pak Santos mudah-mudahan sudah puas dengan jawabannya. Kalau Indonesia Tengah mungkin sudah masuk sholat kalau Indonesia Tengah ya sama Timur. Iya, sudah masuk sholat Jumat. Oke. Oke. Tadi coba melanjutkan sedikit Pak pertanyaan dari Pak Santosa. Kalau misalkan kita mau beli AC dengan spek 1 PK, ya. Harga misalkan 1 juta, misalkan. Penyedia ada yang nawarin 2 PK, harganya 1 juta juga. Nah. Tapi kondisi ruangan kita cuma butuh 1 PK. Ya 3x3 lah. Ya kan. Nanti karena kita hitung yang ideal adalah 1 PK, tapi kan penyedia ada yang nawar 2 PK gitu. Itu gimana Pak? Dalam kondisi seperti itu. Kalau itu bahkan nanti ada satu model Ervan namanya biaya sama umur ekonomis ya, atau total cost of ownership. Jadi membeli itu nanti lihat dampak biaya. Nah ini yang kemarin jangka panjang. Ini yang kemarin saya temukan ini di beberapa Pemda pengen gaya. Waduh, beli mobil SUV buat Pak pejabat. Operasional pakai double cabin. Wah, begitu bayar pajak tahun depan kaget. Waduh, PKB-nya mahal amat ya. Saya pikir kayak pick up. Servis sih 2 tahun pertama aman, masih gratis. Tahun ketiga masuk kaget lagi. Loh, mahal amat ya gitu. Nanti belum spare part. Oh, spare partnya kaget kan. Apa pilih merek yang jarang beredar di sini gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan membeli itu bukan lihat harganya saja tapi biaya ke depannya kalau investasi. Kemudian kebutuhannya AC misalnya kalau pakai merek A lagi ini 2 juta. Merek B 1 juta. Cuma problemnya di gedung ini hampir semua bagian pakai merek A. Dan kata engineering cocok ke merek A. Tapi merek B lebih murah. Akhirnya dipasang merek B yang nggak cocok. Nggak bisa nyambung kemana-mana, teknisi masih belajar lagi. Belum lagi tadi PK-nya. Nah sebetulnya di situ nanti harga murah saat beli menjebak kita di operasionalnya. Nah itu banyak hal. Dan studi tentang biaya selama umur ekonomis, lagi-lagi bukan tugasnya pengadaan. Sebetulnya. User. Bahkan ketika ada KAK-nya, itu saya kalau dulu investasi, maka yang mau membeli itu membuat proposal kajian mengapa harus beli ini. Ya, karena dia harus meyakinkan pengambil keputusannya. Ya sebenarnya di pemerintahan pun sudah seperti ada. itu Pak. Dalam proses budgeting kita user yang menyusun KAK. Cuma analisa efektivitas manfaatnya mungkin tidak diperdalam ya. Atau hanya simbolis cuma bahasa ini ya. Harusnya ada kajiannya. Bahkan dampak biayanya berapa. Nah bahkan itu yang harus satu diterapkan itu dampak ke ekonomi masyarakat, ke si penyedia. Anda bisa bikin kajian bahwa kalau Anda saya pilih, maka masyarakat setempat bisa sejahtera, bisa dapat kue ekonominya gitu betul, kan. Kata Bapak, KK ada Pak, TOR ada, cuman karena tidak direview dengan baik atau hanya reviewnya hanya sampling, kebanyakan Pak ya hanya memenuhi syarat saja tuh. Ya, tadi kan kayak tadi beli SUV yang lux sama double cabin. Begitu bayar pajak kaget, begitu ke bengkel kaget ya. Setelah 2 tahun, waduh mahal amat ya, nggak siap anggarannya. Akhirnya muncullah tunggakan. Nah, sama kayak pasang lift di kantor yang 2 lantai, jarang tamu. Oh, di bandara kok pakai lift? Ya, pengelola bandara pendapatannya berapa dari service charge yang dicas ke tiket dan
biaya parkir pesawat. Di terminal bis, Iya. berapa bisnya bayar biaya parkir? Dan intensitas Intensitas. penumpangnya. Jadi kualitas penumpang dan harga yang dibayar penumpang tuh di bandara lebih mahal dibanding yang dibayar terminal bis. Makanya terminal bis ada di beberapa terminal bis yang hebat-hebat. Kalau bukan musim mudik, udah serem tuh, panas, gelap gitu ya. Karena nggak dinyalain semua. Kosnya tinggi ya, Pak. Kosnya karena nggak sebad sana. Itu nanti ada kajian tentang. Jadi memang dan itu lagi-lagi teman-teman yang lain yang ngebantu. Baik. Sama ini kan seolah pengadaan yang ngurusin ya. Saya lihat kalau ada training HPS itu yang ikut PPK lagi, kadang Pokmilnya. User jarang ikut, tapi kalau yang BUMN, swasta pasti user-usernya yang ikut. Kalau pengadaan kadang-kadang ikut gitu. Kadang-kadang, tapi kalau di PBJ PPK terus yang ikut. Nah, artinya kan seolah bebannya nyusun HPS ada di PPK. Nah, program ini Pak, Procureholic ini sebenarnya memang mencoba mengawali hal tersebut. Ya. Jadi coba mendekatkan pengadaan ini kepada user juga. Bukan Betul. berarti kita mau ngelibatin user secara penuh, enggak. Tetap memang ada batasan-batasan. Ya. Batasan kewenangan, kewajiban. Tapi kita butuh juga nih apa namanya yang tadi kita cerita udah panjang lebar, dukungan juga dari Betul. user, input dari user yang sempurna supaya kita juga bisa memenuhi kebutuhan barang jasa mereka dengan sempurna. Ya, kalau di rantai proses aktivitas, maka nanti harus dilihat lagi adalah aliran proses dari bagian ke bagian. Ya. Jadi kalau nanti di bagian UKPPJ dibentuk menyusun SOP, maka bagian lain juga harus melihat SOP-nya beririsan dengan UKPPJ-nya gitu kan. Nah, jadi bagian lain kontribusinya apa? Karena ini tim ya. Teamwork, saling membantu. Nah, irisannya di mana? Itu yang harus diketemukan. Jadi kalau nanti ada ego sektoral di luar, itu nanti dah kalau dengan luar. Tapi di dalam dulu jangan ada ego sektoral di dalam. Nah, kalau keluar nanti next ya, harus ngobrol dengan teman-teman sebelah bagaimana. Tapi sekarang dengan teman sendiri dalam tim gitu kan. Bayangkan kan kalau perang yang ngurus senapan kemana, ngurus logistik kemana, yang bawa meriam kemana, yang bawa tank kemana. Musuhnya juga bingung, ini lawan niat nggak perang. Baik, analoginya sangat menarik. Tentunya juga harus pengaruh leader atau pimpinan juga sangat penting ya Pak dalam mengelola, memanage hal itu. Ya memang nanti leader pengaruh karena duduk di leadership itu justru how to lead-nya ya. Leadership tuh kadang nggak terlalu perlu ilmu teknis ya, karena ada di tim. Iya. Tapi bagaimana mengelola pasukannya gitu kan? Seorang panglima tuh mungkin nggak perlu jadi punya brevet ahli pedang atau punya brevet mengemudi tank ya, nggak perlu. Tapi bagaimana membuat strategi perang gitu kan? Nah, leader itu memang penting dan itu memang. Tapi yang harus dibuka nih sekarang ini komunikasi antar bagian dulu. Iya. Sebelum kita ngobrol dengan yang di luar nih. Gitu. Iya. Karena ngajak ngobrol keluar juga susah ya. Urusan perpres. Iya, urusan perpres ngobrol sama teman-teman di KL yang lain. Nah, komunikasi internal. Ya. Karena nanti begitu ngundang tamu dari sebelahnya gue bingung. Nah, di sini saya mau ngobrol sama siapa ya? Kok saling nunjuk? Baik, Pak. Mungkin kita sudah sampai di penghujung podcast. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Sudah cukup. Mungkin closing statement Pak Denny, masukan buat kami sebagai ASN di instansi pemerintah dan kedepannya harus seperti apa? Ya. Silakan Pak. Sebetulnya kalau lihat dari yang Perpres PBJ yang terakhir dengan beberapa peraturan terkait dengan pengadaan, ada ruang untuk adaptasi proses ya. Jadi dan kemudian jangan pahami prosedur itu sebagai sebuah kekakuan yang perlu dikhawatirkan. Karena memang di birokrasi ya harus seperti itu. Akuntabilitas nomor 1 soalnya ya. Hanya bagaimana memahami aplikasi akuntabilitas. Kemudian teamwork. Ya. Teamworknya ke internal dulu. Sebelum kita nanti ngobrol lintas sektoral, eksternal, internal. Ini PPK sama Pokmilnya pertama harus jadi satu tim, setelah itu dibantu sama tim sebelah. Supaya beban pengadaan, tim pengadaannya nggak terlalu berat, karena ada beberapa tuh irisannya di bagian lain. Perencanaan, realisasi, ya, serah terima, penggunaan, pengawasan, ada di tim yang lain. Nah, ini saling bantu. Nah, bagaimana merumuskannya? Nah, itu yang harus dibicarakan bareng-bareng setelah ini di internal.
Dari tim Pak Setio ketemu dengan teman-teman yang lain, gimana nih ngebahasnya ya? Irisan ini bagaimana? Dan itu boleh-boleh saja diaturan. Sepanjang akuntabilitas tidak dilanggar. Ya tetap dijaga gitu. Baik. Itu saja sih. Terima kasih banyak Pak Denny atas sama-sama. Penambahan ilmunya. Ini luar biasa. Jarang sekali kita bisa punya kesempatan seperti ini Pak. Mudah-mudahan ini kali pertama, mudah-mudahan Pak Denny nggak kapok ya Pak, kita lagi. Ya boleh. Mudah-mudahan kondisi kita juga pandemi ini bisa segera berakhir. Untuk Bapak Ibu sekalian peserta webinar podcast pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya bisa menyimak kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penayangan acara ini. Mudah-mudahan juga apa yang kita sampaikan menjadi manfaat Pak. Untuk diri kita sendiri dan juga untuk organisasi. Saya Sastio Haji Darmawan undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.